Om Awegana Mastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Yani Sintia Utama dari Wihara Wajra Bumi Okadiputra, Jembrana, Bali, akan membawakan sebuah Dharma Desana dengan tema Mawas Diri. Dari tema tersebut saya mengangkat judul yaitu Penerapan Mawas Diri di Bulan Waisakha. Walaupun bulan Waisakha sudah berlalu, tapi dalam Dharma Desana kali ini saya akan membahas mengenai perayaan Waisak kali ini yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga akan sedikit membahas mengenai apa penyebab perayaan Waisak pada tahun ini berbeda. Ya, sebelum lebih lanjut, umat-umat sedharma pasti sudah mengetahui apa itu Waisak. Ya, Waisak secara umum atau secara garis besar merupakan hari raya umat Buddha, yang dimana sering kita sebut dengan Tri Suci Waisak, yaitu kita memperingati 3 peristiwa penting yang terkandung di dalamnya. Ini yang pertama adalah kita memperingati di mana lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Yang kedua, kita memperingati Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan agung dan menjadi Buddha di Buddha Gaya pada usia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita juga memperingati di mana Pangeran atau Buddha Gotama Parinibbana di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Umat-umat sedharma pasti merayakan Waisak setiap tahunnya, bukan? Ya, baik di wihara masing-masing ataupun merayakan Waisak bersama di Candi Agung Borobudur. Namun sayangnya perayaan Waisak pada tahun ini cukup berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, yang dimana kita hanya merayakannya di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Umat-umat sedharma pasti sudah mengetahui apa penyebab perayaan Waisak tahun ini berbeda. Ya, COVID-19 merupakan coronavirus yang sedang marak pada tahun ini, yang dimana virus ini berasal atau bermula di Wuhan, Cina. Yang virus ini menyebar dengan cepat ke Indonesia, bahkan ke seluruh belahan dunia tentunya. Virus ini menyerang sistem imun dalam tubuh manusia, yang dimana penyebarannya sangat mudah. Oleh karena itu kita mesti selalu mengikuti protokol pencegahan COVID-19, yang ini dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, serta juga menjaga sistem imun kita agar tetap baik. Nah, dengan berdiam diri di rumah, maka perayaan Waisak pada kali ini hanya di rumah saja untuk memutus penyebaran COVID-19. Ya, umat-umat sedharma, dalam ceramah dharma saya pada kali ini, saya akan memberikan sedikit cuplikan cerita tentang wabah penyakit yang dimana terjadi pada saat Sang Buddha masih hidup. Ya, diceritakan pada suatu ketika di masa Sang Buddha Gotama, terjadi kelaparan di kota Vesali yang menewaskan hingga ribuan orang dari keluarga miskin. Oleh karena terdapat begitu mayat-mayat yang membusuk di sana, akhirnya setan-setan pun mulai bermunculan dan menghantui kota tersebut, serta menyebabkan wabah penyakit lainnya bermunculan. Diganggu oleh 3 bahaya sekaligus, yaitu kelaparan, setan-setan jahat, dan wabah penyakit. Akhirnya penduduk kota Vesali pun meminta pertolongan kepada Sang Buddha yang pada saat itu sedang berdiam di Rajagaha. Tergerak oleh rasa cinta kasihnya kepada sesama atau kepada semua makhluk, Buddha pun akhirnya pergi mengunjungi kota Vesali, diikuti oleh ratusan biku, termasuk salah satunya adalah Biku Ananda. Tidak lama setelah Buddha tiba di sana, hujan lebat pun turun membasahi kota Vesali dan membawa pergi serta mayat-mayat yang membusuk di sana, dan akhirnya udara pun mulai segar kembali. Dan setelah itu Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta kepada Biku Ananda dan memintanya untuk melafalkan kembali khotbah tersebut
sambil mengelilingi kota Vesali sebagai sarana untuk melindungi para penduduk kota Vesali. Dan akhirnya Biku Ananda pun mematuhi perintah yang diberikan oleh Sang Buddha tersebut sembari memercikan air suci dari mangkuk dana yang dimiliki oleh Sang Buddha. Sembari melafalkan khobat tersebut, Sang Buddha sembari melafalkan khobat yang diberikan oleh Sang Buddha tersebut dan juga meliling kota bersama seluruh penduduk kota Vesali. Saka Raja para dewa yang mengetahui bahwa Sang Buddha berada di kota Vesali datang bersama pengikutnya untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, para setan-setan jahat yang melihat kedatangan para dewa, akhirnya setan-setan jahat pun pergi melarikan diri dan akhirnya wabah penyakit pun lenyap. Ya, begitulah cerita yang terjadi pada saat Sang Buddha masih hidup. Nah, dari umat-umat Dharma, dari cerita tersebut kita dapat mengambil makna dari Ratana Sutta yang dimana yang dimaksud dengan Ratana Sutta yaitu merupakan sutta yang isinya mengenai pujian terhadap sifat 3 ratana atau 3 sifat permata dalam ajaran Buddha, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, saya di sini akan juga menjelaskan mengenai Ratana Sutta tersebut. Nah, yang pertama adalah Buddha. Sifat Buddha yang dimaksud dalam Ratana Sutta ini adalah penuh kesadaran, yang dimana kaitannya dengan wabah penyakit ini adalah kesadaran kita tentang pola hidup bersih dan sehat, dan juga kita harus tetap sadar tentang himbauan-himbauan pemerintah tentang protokol pencegahan COVID-19, yaitu kita bila keluar rumah kita tetap menggunakan masker, juga kita membawa hand sanitizer, dan bila memungkinkan kita tetap berdiam diri di rumah, dan juga bila kita keluar ke rumah kita harus tetap mengingat physical distancing atau social distancing. Nah, yang kedua, Dhamma, yaitu sifat Dhamma yang dimaksud adalah kekal. Yang kekal adalah iman kita, di mana kaitannya dengan wabah penyakit ini adalah kita mesti selalu berdoa agar selalu terjauhi oleh wabah penyakit, dan kita selalu berdoa untuk kita semua dan agar wabah penyakit ini segera usai dan berakhir. Nah, bagaimana caranya kita berdoa sedangkan kita tidak boleh ke wihara kita masing-masing? Nah, dengan cara kita tetap mengikuti sadhana live streaming dan mendengarkan ceramah dharma dari rumah kita masing-masing, itu sudah sangat baik untuk kita menjalankan sifat Dhamma ini. Nah, yang ketiga adalah Sangha, yang dimana sifat Sangha yang dimaksud adalah pelindung Dhamma, yang dimana kaitannya dengan COVID ini adalah kita menjadi pelindung Dhamma dengan cara kita berdana, seperti kita berdana APD yaitu alat pelindung diri, juga kita berdana vitamin, hand sanitizer, dan masih banyak lagi yang kita bisa sumbangkan untuk wabah penyakit ini. Nah, berkaitan dengan Ratana Sutta yang kedua yaitu Dhamma, seperti dalam ceramah Dhamma yang disampaikan oleh Acarya Lianpu pada saat setelah puja bakti sadhana guru yoga secara live streaming pada tanggal 25 Juni 2020, yang ini tentang manfaat melatih sadhana dan melafalkan mantra Uccusma adalah salah satu bisa mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan juga dijelaskan di dalam Sittigabha Sutta bahwa wabah penyakit ini juga disebabkan oleh raja setan yang menyebarkan penyakit. Nah, oleh karena itu Mahaguru Liansen menyarankan sadaka atau umatnya untuk rajin menjapa mantra. Ada tiga mantra, yaitu 1 mantra Tara Hijau Perdam Wabah. Yang kedua adalah mantra Dewi Yau Cicin Muhuto Cikang, dan yang ketiga adalah atau yang terakhir adalah mantra Uccusma Wajra. Ya, umat-umat Dharma, itulah sedikit pembabaran saya mengenai
mengenai Waisak dan perayaan Waisak yang berbeda serta apa penyebabnya. Nah, untuk kesimpulan dari Dhammasana saya pada kali ini, seperti dibabarkan oleh Sang Buddha pada syair ke-290 seperti berikut. Apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang yang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil demi mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Ya, dari syair di sana kita bisa melihat dan melihat bahwa merayakan Waisak bersama di Candi Agung Borobudur atau di wihara masing-masing merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua umat Buddha. Namun karena virus yang sedang marak ini atau pandemi wabah penyakit ini, oleh karena itu dengan kita berdiam diri di rumah, merayakan Waisak di rumah, untuk kebahagiaan yang lebih besar, yaitu memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan juga tetap ingat menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ya, saudara-saudara sedharma, sebelum saya menutup Dharma Desana saya pada kali ini, saya akan memberikan sedikit pepatah yang sudah pasti sering sekali kita dengar, yaitu ada pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah salah satu daripada iman kita. Ya, jangan panik, tetap rajin berdoa, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat, serta tetap berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, umat-umat Dharma, stay fun, stay pray, stay safe at home. Ya, umat-umat Dharma, demikianlah Dharma Desana saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Mani Padme Hum.